Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Mati Disambar Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang bingung atau heran dengan judul renungan kita di kesempatan pagi hari ini? Mati disambar Tuhan. Di dalam kitab suci kita, tepatnya di dalam Perjanjian Lama, setidaknya ada 2 kejadian di mana orang-orang itu secara tiba-tiba mati disambar oleh Tuhan. Padahal kalau kita membaca kisahnya secara sekilas, apa yang orang-orang ini lakukan itu tampaknya biasa saja. Bahkan bisa dikatakan adalah tindakan yang baik. Tetapi kenapa kemudian tindakan mereka sampai memicu murka Allah dan membinasakan mereka dalam sekejap? Inilah yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah kasus kematian Nadab dan Abihu. Nas firman Tuhannya ada di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jadi kisah pertama di mana Tuhan menyambar atau menghanguskan orang dengan api, itu dialami oleh kedua anak Harun, yakni Nadab dan Abihu. Tuhan memberikan ketetapan bahwa Harun dan keturunannya turun-temurun akan memegang jabatan imam besar, orang-orang yang secara khusus dan dikhususkan melayani Tuhan di kemah pertemuan, menjalankan tugas keimaman, pemeliharaan perabot-perabot di dalam kemah pertemuan, mengerjakan tugas yang ada hubungannya dengan persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban api-apian, korban ukupan, dan lain sebagainya. Mari saudara perhatikan kata kemudian di awal ayat pembacaan kita tadi. Dari sini kita tahu bahwasanya peristiwa kematian Nadab dan Abihu itu adalah terjadi segera setelah bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan, dan ada api yang menghanguskan korban bakaran itu dengan segala lemak di atas mezbah. Bangsa Israel melihat, dan tidak hanya itu, mereka bersorak-sorai dan mereka pun sujud menyembah. Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan Nadab dan Abihu? Setelah fenomena keajaiban dan kedahsyatan Tuhan itu dinyatakan, kenapa mereka lantas sekonyong-konyong mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu? Apakah mereka ingin membuat persembahan tandingan yang sangat keren untuk dipertontonkan kepada bangsa Israel? Dari sini kita bisa memperhatikan apa yang menjadi motivasi mereka mempersembahkan persembahan yang tidak diperintahkan Tuhan ini. Karena kata api asing di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata zur, yang mengandung arti orang-orang yang angkuh. Ada satu kesimpulan yang bisa kita perhatikan di sini. Mungkin Nadab dan Abihu merasa mereka adalah keturunan Harun, orang-orang yang menjabat tugas sebagai imam besar. Mereka seolah-olah menunjukkan keangkuhan mereka. Mereka memandang diri mereka spesial, orang-orang pilihan Tuhan. Ibaratnya kalau sekarang itu adalah rohaniwan, pester gembala sidang, orang-orang yang dekat dalam tanda kutip dengan Tuhan. Hati-hatilah saudara, jangan bermegah di dalam jabatan itu, sehingga pada akhirnya saudara yang justru menjadi kurang ajar di hadapan Tuhan, mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah belajar mengenai api asing ini, dan ada beberapa tafsiran kenapa murka Tuhan bernyala-nyala, bahkan sampai membakar, menghanguskan mereka dalam sekejap mata. Yang pertama, mereka jelas mempersembahkan ukupan itu tanpa sesuai prosedur. Tidak ada ketentuan dan tidak ada perintah yang mengharuskan mereka untuk membakar ukupan pada waktu itu. Di sini terlihat mereka justru memanfaatkan momen itu untuk mengangkat diri mereka sendiri, mencari nama, biar mereka terkenal. Yang kedua, ketika mayat mereka diangkat,
Mereka berada di depan tempat kudus. Seharusnya kalau mereka membakar ukupan untuk Tuhan, mereka harusnya berada di ruang kudus. Karena kalau mereka melakukan itu di luar ruang kudus atau ruang suci, itu melanggar aturan Tuhan. Sekali lagi, hanya karena mereka adalah keturunan Imam Harun, imam besar, tidak lantas mereka boleh sembarangan dan melanggar perintah Tuhan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, ada tafsir yang berkata bahwa api yang mereka pakai untuk membakar ukupan itu bukan berasal dari mezbah korban bakaran, melainkan dari api yang mereka bikin sendiri. Itu sebabnya makanya disebut api asing, makanya Tuhan tidak berkenan. Mezbah korban bakaran itu menggambarkan pengorbanan Yesus. Persembahan kita tidak akan pernah berbau harum di hadapan Tuhan ketika apinya bukan berasal dari pengorbanan Kristus Yesus, bukan berasal dari hidup yang ditebus oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyanyikan pujian, walaupun suara saudara itu cempreng, tidak masuk nadanya, tetapi kalau hidupmu sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pujian saudara itu menyenangkan Tuhan. Janganlah minder kalau suara saudara tidak sebagus Afgan atau Raisa sekalipun. Karena suara orang semerdu apapun, kalau hidupnya masih belum di dalam Tuhan, maka persembahannya itu akan menjadi persembahan dengan api asing. Bahwa tidak semua hal yang baik itu berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan Kain dan persembahan Habel, kenapa persembahan Habel yang dikenan oleh Tuhan? Karena Tuhan memandang hati. Dasar motivasi mereka memberikan persembahan itu apa? Dan yang terakhir, kenapa Nadab dan Abihu itu mati dibinasakan oleh Tuhan? Kalau kita membaca ayat-ayat yang setelahnya, setelah Nadab dan Abihu mati, Tuhan berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, memperingatkan mereka, jangan pergi dari depan pintu kemah pertemuan, karena ada urapan di atas kepala. Yang kedua, Tuhan ingatkan, sebagai imam, kalian tidak boleh mabuk oleh anggur. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kemungkinan besar Nadab dan Abihu itu dikuasai oleh kemabukan. Sudah mereka mabuk, mereka sembarangan pula membakar korban ukupan di hadapan Tuhan. Tuhan membinasakan mereka dengan sekejap, sekaligus memberikan peringatan kepada setiap orang. Jangan kalian kurang ajar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita harus kembali kepada apa yang ditulis oleh kitab suci. Jangan mempergunakan hikmat kita sendiri, supaya kita tidak binasa disambar Tuhan. Sebagaimana kisah yang kedua yang akan kita bahas di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari untuk kebenaran firman yang menegur, mengajarkan kami, agar kami menghormati kekudusan Tuhan. Kami belajar tidak melakukan segala sesuatu menurut pikiran kami semata, tetapi harus sesuai dan seturut dengan apa yang kitab suci katakan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, untuk kami boleh memperbaharui pikiran kami. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.